Now, ambil kertas kosong, kita buat grafik. Oke, teman-teman? Saya akan mengajarkan Anda untuk mengerti posisi bisnis Anda dan bagaimana Anda bisa bertumbuh. Oke, kita bicara scaling up. Saya mau Anda mengerti istilah-istilah ini. Ada yang namanya market. Kita semua punya market. Oke? Market itu dibagi ke dalam 4 kategori. Embrionik, embrio, baru lahir, brojol, tahapnya pendahuluan, ditandai dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Contohnya apa? Pertumbuhan pesat saat ini adalah kuliner yang frozen dan ready to eat, ya, ready to cook, gitu, ready to cook ya, naik, itu berarti apa? Embrio. Kenapa? Sebelumnya nggak pernah ada. Sebelumnya nggak ada. Uh, kalau kita beli frozen itu selalu kita pergi ke rumah, nggak ke rumah makan, kita ke supermarket, beli frozen, bawa pulang. Itu kan habitnya. Kalau sekarang terbalik, telepon, resto, bikin frozen, delivery. Itu embrio, the market embrio. Dan naik, investasinya tinggi. Mereka harus tambah teknologi, harus packing, harus vakum, harus frozen, dan seterusnya. Dan untuk beberapa perusahaan, waktu mereka memulai, nggak ada saingan. Marginnya masih bagus. Oke? Setelah embrio naik menjadi pasar yang bertumbuh. Pasarnya menguat, customer-nya makin banyak, kompetitor makin banyak, tapi nggak terpengaruh tuh penjualan. Walaupun kompetitornya meluas, ya mulai bermunculan, tapi tidak mempengaruhi kita sama sekali. Ya, omset kita terus bertumbuh juga. Itu artinya growth. The market is growing. Nah, kemudian setelah grow, mulailah stabil. Ini artinya matang, pasarnya matang. Ada kompetitor, tidak ada kompetitor, marketnya begini. Customer turun, customer naik, customer turun, customer naik. Tapi marketnya ya begini-begini aja. Ya, marketnya itu namanya mature. Nah, tetapi kemudian muncullah ada gejolak. Mulai turun sedikit-sedikit. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ini artinya aging. Aging artinya permintaannya menurun, tapi kompetitornya membuyar juga. Kompetitornya makin pisah nih, masih makin beralih. Ya, aging itu namanya. Marketnya aging. Oke, saya mau Anda pikirkan dulu market Anda embrio, bertumbuh, mateng, atau menua. Putuskan dulu. Ayo, silakan. Karena kalau Anda mengerti yang ini, berikutnya kita baru bisa mengerti yang lain. Ya, silakan. Anda mature, mantap, mature. Yang lain, embrio, aging, alright. Growth, siap. Ayo, Anda putuskan dulu. Tanda-tanda bisnis Anda, market ya. Tanda-tandanya market Anda masuk kategori yang mana? Mature awal, oke, good. Berarti dari growth mulai beralih ke mature. Good morning. Kamu udah makan belum? Ya, good. Mature, 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 top, mantap. Properti, aging, properti mungkin mature ya, properti mature, mungkin menuju aging, tapi kayaknya aging di wilayah-wilayah tertentu saja. Tapi feeling saya di mature menuju aging. Oke, good ya. Jadi Anda ini kayaknya banyak sekali yang berada di posisi mature. Karena apa? Posisinya stuck, marketnya stuck, kompetitornya juga stuck, gitu ya. Dia bukan red ocean atau blue ocean. Dia bukan red ocean atau blue ocean. Karena actually blue ocean itu adalah company-nya, bukan marketnya. Kita ketika mau blue ocean, kita menciptakan sesuatu yang tidak sama dengan orang lain. Akhirnya kita terkesan masuk ke dalam blue ocean, gitu ya. Itu bukan itu. Kalau ini market umum, misalnya kuliner ya, kuliner industrinya sekarang gimana nih? Oh, sedang
tumbuh, ya udah itu tumbuh market, nggak peduli Anda blue ocean atau red ocean, sedang bertumbuh. Mature belum tentu red ocean juga. Mature ya matang, marketnya sudah matang aja. Kalau Anda ditanya, kalau misalnya ada produk misalnya, 20 tahun yang lalu Anda ditanya, lu tahu nggak ada telepon yang bisa email? Hah? Apaan tuh? Nggak tahu ya. Kayaknya nggak pernah dengar tuh. Oke. Itu berarti market itu embrio. Nggak banyak yang tahu. Tapi kalau misalnya ada orang bilang, gue punya HP, lu smartphone, gila, bisa email. Hah? Lu baru tahu? Kuno banget sih lu. Itu berarti udah mature. Gitu ya. Itu udah mature. Begitu aja udah bangga banget gitu. Itu berarti sangat-sangat matang. Atau semua orang punya. Semua orang punya. Ya, contoh market mature. Anda bikin kulkas. Kulkas itu mature. TV mature. Kalau dia tidak melakukan perubahan apa-apa, dia untungnya tipis sekali. Ya, dead stock-nya pasti banyak. Yes? Oke. Kita lanjut ke sini. Sorry. Yes? Sudah tahu ya? Oke. Ini bukan product life cycle. Ini market maturity, kematangan market. Market kita, kematangan market. Yang dilihat bukan produknya ya. Supaya Anda tidak salah kaprah ya. Jadi ADL matrix, Adolf the Little matrix adalah melihat marketnya. Marketnya, produknya. Kalau produk itu kan, misalnya contoh ya, saya berada di aging market, tapi produk saya masih baru. Itu namanya product life cycle di dalam aging market. Betul ya? Tapi ini enggak, market keseluruhannya, ya. Jadi bukan produknya, marketnya ya. Oke, good ya, lanjut ya. Kos-kosan tergantung. Kos-kosan itu tergantung. Kalau menurut saya, kos-kosan ya termasuk bertumbuh atau enggak. Kompetitornya banyak enggak? Kalau kompetitornya banyak, kemudian Anda tidak terpengaruh, itu masuk kategori yang growing. Kategorinya growing, ya. Oke, lanjut ya. Sekarang Anda udah ngerti market Anda sekarang kenali diri Anda. Nah, sekarang bukan produk Anda, tetapi perusahaan Anda. Anda masuk kategori perusahaan yang dominan di market itu, Anda masuk kategori kuat di market itu, atau yang favorable, termasuk yang not bad, gitu ya, lumayan, atau niche. Niche itu nggak gede, nggak benar-benar luar biasa, tapi oke, ya pasarnya ada. Atau lemah. Lemah artinya gampang banget kegencet, gampang banget kita kena geser, gitu ya. Apa tipe-tipe ciri-ciri dominan? Dominan artinya menguasai pasar dan hampir monopoli. Seperti contohnya Microsoft. Microsoft atau siapa? Samsung sempat, Nokia sempat dominan, sempat BlackBerry sempat dominan. Tapi kemudian ada ada kompetitor baru, dia tidak lagi dominan, gitu ya, hanya strong. Tapi strong kemudian turun, lama-lama mati, lama-lama weak, gitu ya. Nah, pasar yang strong berarti kita di market itu sangat kuat. Apapun yang kompetitor lakukan, kita tetap menang. Itu artinya strong. Kompetitor banyak, nggak masalah. Kita tetap strong. Nah, ya. Favorable adalah kuat di pasar tertentu. Favorable artinya kuat di pasar tertentu. Pokoknya kalau misalnya contoh ya, pokoknya kalau kita bicara soal tripod, oke, ini tripod. Tripod itu banyak. Tapi kalau yang begini udah nggak ada yang ngalahin Joby. Ini niche. Ya, tripod itu kan begitu banyak. Tapi yang untuk pasar ini saja Joby, ini namanya favorable.
Oke, ini favorable. Dia tidak menjadi dominan, tidak strong, tapi kalau bicara soal ini udah paling kuat, gitu ya. Ayam goreng, ada banyak kan tukang ayam goreng, tapi ayam goreng Kalasan hanya restoran tertentu yang kuat. Gado-gado, banyak tukang gado-gado, tetapi kalau bicara kuliner dan bicara gado-gado, Boplo, nah itu adalah disebutnya favorable, favorable. Oke ya. Nah, silakan Anda lihat kalau Anda niche, nah ini menarik nih. Anda niche, pasarnya mungkin besar, tapi sebetulnya pasar Anda tuh kecil banget gitu. Yang bisa Anda layani kecil banget. Itu namanya niche. Ya. Pasarnya kecil. Kalau weak adalah digrogotin. Weak artinya Anda digrogotin. Oke.